Halo guys, jumpa lagi di channelnya Mas Bangor. Oke, masih ingat pesan dari saya? Jauhi narkoba, sayangi mama muda. Slepet. Oke guys, di video kali ini saya sedang berada di depannya stasiun Cangwa ini guys. Ini saya bersama dengan teman-teman ini. Nah, kebetulan hari ini aku ya ke teman baru ini. Ini full, ini real ya, tidak ada rekayasa sebelumnya ya. Saya buat video ini bukannya bermaksud untuk menakut-nakuti sampean atau membuat kalian takut, itu tidak guys. Ini saya memberi informasi yang sebenar-benarnya. Seandainya kalau kalian ingin kerja ke Taiwan guys, langsung saja guys kita cari orangnya. 2 tahun. Kembali lagi bersama Mas Bangor. Oke, salam kenal Mas. Nah, ini ya. Kalau boleh tahu ya, sampean aslinya namanya siapa ini? Andika Adi Saputra, Mas. Andika Adi Saputra. Nah, kalau yang ini sudah mungkin kalian sudah tahu ya. Ini Mas Trans SB7. Nah, saya selalu. Jangan lupa guys ya, di subscribe channelnya Mas Trans SB7. Ini sama ini misinya membuat video tentang kegiatan TKI di Taiwan. Nah, sampean Mas ya, kalau boleh tahu ya, sampean sudah lama belum di Taiwan? Sudah 2 tahun, Mas. Kita mendengarkan aja dari beliau. Sudah 2 tahun ya? 2 tahun. Gimana Mas pabriknya dengan kondisi yang sekarang ini? Ada dampaknya tidak? Pabrik, alhamdulillah ya. Kalau masalah pabrik, alhamdulillah nggak goyang. Syukurnya Lopan itu ngasih rezeki ke saya. Banyak lah intinya. Berarti masih stabil ya? Jalan lah gitu. Bulan berjalan. Nah, terus ini kalau boleh tahu ya, ini kerja di pabrik apa Mas sampai Mas? Saya kerja di pabrik biji plastik, Mas. Biji plastik? Itu kerjanya itu seperti apa tuh Mas? Jadi pabrik saya itu bahan dasar Mas, intinya bahan dasar, bikin sepatu, bikin baskom, bikin sandal, pokoknya bahan-bahan yang berbentuk karet, tapi tempat saya itu bikin bahan dasarnya Mas. Jadi dari bubuk itu campur sampai menjadi biji plastik. Lah itu kalau sudah jadi Mas, ekspornya ke luar negeri atau di dalam negeri Mas? Keluar negeri ada Mas, lokal juga ada. Gitu ya. Nah, terus di pabrik sampai Mas ya, dalam 1 minggu itu masih ada lembur berapa kali Mas dalam 1 minggu itu? Alhamdulillah Mas, full. Masih stabil ya berarti ya? Stabil Mas. Dari Senin sampai ketemu Minggu lagi. Sampai ketemu lagi masih ada lembur terus ya? Iya, alhamdulillah Mas. Tadi Senin sampai Minggu belum masih ketemu gitu. Jadi gini guys ya, bukannya setiap pabrik jahitan itu jelek guys. Ternyata di tempatnya masanya ini pabriknya itu masih stabil guys. Jadi buat teman-teman yang masih proses dari Indo, jangan patah semangat ya. Karena kerja di Taiwan itu ya, kalau untuk tahun itu, untuk kalau tahun ini ya benar-benar nasib-nasiban Mas ya. Dulu sampean Mas ya, waktu berangkat ke sini ya, itu sampean calling visa apa lewat PT Mas? Lewat PT Mas. Langsung PT atau lewat sponsor? Sponsor dulu. Sponsor dulu ya. Sponsor dulu, baru ke PT. Jadi nggak terlalu ribet Mas kalau kita melalui sponsor itu. Jadi semua itu kita percayain ke sponsor lah. Sampai kita diberangkatin ke Taiwan itu percaya sama sponsor. Percaya sama sponsor ya. Dulu nunggu berapa bulan Mas waktu berangkat daftar sampai bisa terbang itu? Kebetulan Mas, saya waktu itu daftar di tahun 2019 kalau nggak salah Mas. 19 akhir tahun. Kebetulan udah dapet job. Waktu itu udah dapet job di Toyen, tapi cancel Mas karena ditutup Mas. Sementara waktu ditutup masalah corona itu Mas. Jadi saya ditunda 1 tahun. Akhirnya saya berangkat itu 2020 akhir tahun juga Mas. Berarti kurang lebih ya hampir 1 tahun lebih Mas ya nunggunya. Hampir 1 tahun. Nah, waktu sampai nunggu itu Mas ya, sampai sempat putus asa nggak tidak Mas? Kalau putus asa enggak Mas, karena kita udah niat Mas. Kita udah niat mau merubah nasib lah, merubah nasib gitu. Jadi misalkan kalau mau sudah niat nggak usah berpikir macam-macam Mas ya. Penting pokoknya yakin gitu ya Mas ya. Yakin Mas, yakin. Karena rezeki kita itu kan ya gimana, kalau kita udah yakin ya yakin nih. Jangan sampai kita ujuan-ujuan kesini jadinya nggak kesana kan gitu. Jangan tujuan kita kemana ya itulah alurnya kita ikutin. Dulu sempat belajar bahasa tidak Mas? Kalau bahasa itu karena pabrik saya wajib Mas. Jadi saya itu sebelum kesini itu sudah ada pembekalan bahasa berarti ya? Dikasih bekal bahasa gitu, 2 lembar.
boleh Mas Trans B7 bergabung lagi? Monggo Mas, silakan Mas. Bertanya-tanya tentang Mas Andika. Monggo. Mas Andika udah berapa tahun lagi Mas Andika? Kontrak saya tinggal 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Mungkin bisa dikatakan pabrik sama ini bukan pabrik kaleng-kaleng ya, Mas. Ini pabrik sultan misalnya sampai ini. Sedikit banyaknya ini karena di awal tahun 2023 mungkin sahabat-sahabatku, teman-teman daripada Mas Bangor, dari Trans B7 yang beliau sekarang masih nunggu di PT ataupun mungkin yang pengen berangkat ke Taiwan, harapan ataupun mungkin ke depan apa nih cara-caranya buat teman-teman kita yang ada di PT-nya Mas? Monggo Mas. Jadi buat harapan ke teman-teman yang masih di Indonesia, yang mau proses ke Taiwan, yang masih nunggu, yang tadi MPK, kemudian di Qatar, intinya kalau saya sih pesannya cuma apa ya, ingatkan tujuan kalian semua, intinya jangan terpengaruh sama orang-orang ibaratnya kalau apa ya, orang baru kenal gitu kan. Karena saya pernah lihat terjadi Mas, terpengaruh satu orang, akhirnya buruk di sini, dia bikin buruknya, akhirnya kita dipulangkan ya dia dipulangkan. Jadi apa ya, kalau memang proses ke Taiwan itu sulit Mas, jadi jangan disia-siakan prosesnya itu. Prosesnya itu nggak cukup 1 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin 3 bulan lah paling lama. Jadi jangan sampai disia-siakan Mas sampai Taiwan. Tujuan dari rumah itulah diluluskan, jadi jangan sampai tergiur yang hal-hal negatif gitu. Dari sama seperti itu. Harapan 2023 apa ini harapannya buat teman-teman kita, karena banyaknya pabrik mungkin saat ini yang tidak ada lembur, mungkin sedikit sampean punya unek-unek ataupun mungkin ya mudah-mudahan ke depan semakin banyak lemburan atau bagaimana, mau waktunya untuk sama lagi Mas? Ya inilah, ini yang namanya kan dinamakan apa ya, kalau kita berangkat ke Taiwan itu adu nasib. Ini yang dinamakan adu nasib. Kalau seandainya sampai Taiwan kita nasibnya bagus, karena kita dapat masukan yang baik, papan yang baik, apa lemburannya bagus, itu kita syukurin. Tetapi kita kalau sebaliknya buat teman-teman semua, jangan berkecil hati Mas. Kita syukurin apa yang ada. Inilah nasib kita di Taiwan. Enggak 1 tahun full itu enggak Mas. Karena pabrik itu kadang ada pasang surut kayak air laut itu. Ada pasang surut. Betul. Ketika kita apa dikasih lemburan banyak, ketika kita ngasih lemburan yang banyak, kalau bisa jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan Mas. Gunakan waktu itu Mas. Jadi jangan sampai ketika masih banyak-banyaknya lembur, kita disuruh lembur malah malesan. Kita malas-malasan, jangan sampai. Karena suatu saat pabrik itu ada musim surutnya. Sepinya Mas. Musim sepinya tuh kalau nggak ada lembur, jadi kita nggak ada lembur beneran. Nah, kembali lagi pada nasib. Betul nggak? Karena nasib kita tidak sama. Jangankan kok beda pabrik, satu pabrik pun terkadang juga beda gajiannya. Iya. Seperti itu. Kembali lagi Mas Andika, mungkin karena ini juga akan menjawab juga dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat kita. Mas, kalau saya seorang pemula, saya awam nih, saya awam orang-orang yang belum pernah tahu ke PT ataupun mungkin pengen berangkat ke Taiwan, untuk jalurnya yang recommended itu bagaimana? Kalau bersama sendiri bagaimana Mas? Kalau karena sama dari Lampung kan ya? Dari Lampung. Kalau dari Lampung kira-kira yang arah yang benar untuk ke PT kalau persamaan bagaimana Mas? Ini apa ya? Setiap lingkungan itu setiap daerah beda-beda. Kalau saya nggak bisa ininya. Intinya kalau misalkan pribadinya masing-masing punya kenalan, misalkan bisa bikin paspor sendiri, bisa punya pengalaman urusan kantor, urusan surat menyurat sendiri, lebih baik sendiri Mas, langsung daftar dari PT yang benar-benar amanah. Tapi kalau memang tidak pernah apa ya, belum pernah pengalaman lah, kurang pengalaman, kalau bisa cari sponsor Mas. Tiap daerah pasti ada sponsornya masing-masing Mas. Yang bisa dipercaya ya. Yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya karena banyak Mas ya, dari mungkin dari Mas Bangor, dari TPTKI ataupun mungkin dari Trans B7-nya itu banyak Mas. Mas, boleh enggak Mas aku bertanya untuk PT yang recommended untuk kita itu PT apa ya? Saya sendiri juga bingung Mas mau jawab. Nah, bener Mas. Betul enggak? Kita enggak makanya karena tiap daerah itu berbeda-beda. Harganya pun beda-beda juga. Nah, seperti itu. Terus ada lagi sedikit lagi Mas ya. Untuk sekarang ini Mas, karena biaya itu besar, apakah itu tidak bisa dinegosiasi? Menurut sama bagaimana Mas? Kalau biaya itu tiap PT memang beda-beda Mas. Betul. Kita nggak bisa negosiasi, nggak bisa Mas. Karena dari pihak Indonesia ke sininya itu antar agensi itu beda-beda Mas. Memang dia udah bekerja sama antara PT di Indonesia dengan agensi di Thailand itu mereka udah kerja sama. Jadi yang menentukan
untuk biaya ke sini kembali lagi kepada PT, betul enggak? Makanya saya juga kadang-kadang bingung untuk menjawab, tapi karena dengan adanya Mas Andika ini, setidaknya Mas Andika bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita seperti itu Mas. Karena salah satunya Saman kan dibilang juga masih senior, masih junior nih, belum bertahun-tahun di sini. Setidaknya kan Saman punya pengalaman waktu kemarin proses itu kan seperti apa, syaratnya apa aja, ataupun mungkin biayanya seperti apa, betul enggak Mas? Tambahkan sedikit lagi, kasih semangat ataupun mungkin dukungan buat teman-teman kita yang mau berangkat, ataupun mungkin apa yang Saman rasakan sejauh ini, ataupun mungkin pengalaman Saman selama di Taiwan. Waktu dan tempatnya lagi untuk sama lagi Mas. Untuk masalah itu Mas, kalau itu tuh intinya satu Mas, satu biaya dulu Mas. Biaya dulu Mas. Pertama biaya bisa berjalan gitu. Kalau kita biaya itu gimana? Jangan sampai kita udah terlalu semangat, kita udah semangatnya nih, tapi ya itu tadi tersendat biaya. Karena pihak entah PT manapun Mas, itu pasti Mas. Kalau biaya itu nggak lengkap, biaya itu masih kurang, kita yang tersendat keberangkatan Mas. Gitu. Bisa mengundur waktu. Bisa mundur waktu. Gitu. Mohon maaf nih, bukan masalah ini. Tapi karena memang biaya itu Mas. Saya dulu memang pernah kayak gitu. Itu pengalaman saya memang benar. Pengalaman sama sendiri juga seperti itu ya, terkendala oleh biaya seperti itu. Terkendala biaya Mas. Kurang misalkan terbang 2 hari lagi terbang, biaya pelunasan belum ada. Nggak bisa tidur Mas. Iya. Cari uang kemana-mana. Nah makanya pengalaman saya itu pahit itu memang benar, saya masih ingat. Makanya setelah sampai Taiwan jangan sampai sia-siakan. Apalagi itu ibaratnya orang tua kita sudah susah payah lah. Cari model biaya kesini. Ibaratnya yang suami istrinya ikut bantu carikan modal dana gitu kan. Jangan sampai sia-siakan. Tetap ingat sama tujuan kita. Tetap ingat tujuan. Anak istri mendoakan kita gitu. Itu. Oke, mungkin dikit lagi salam-salam buat teman-teman ataupun mungkin doa dukungan dari orang tua. Dikit lagi monggo. Tetap semangat kawan, jangan putus asa ya. Pokoknya perjuangan itu panjang Mas. Kawan, perjuangan itu panjang. Tidak semudah yang kita bayangkan. Mas, ya. Bener. Mie aja yang tulisannya instan aja nggak instan dia Mas. Tetap kita bikin sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang masih nunggu, yang mau daftar, tetap semangat, jangan putus asa. Salam dari saya Mas. Amin. Minta doa dari orang tua ataupun mungkin dari istri, siapa tahu dengan ini doa orang tua, doa istri, doa anak, itu yang utama Mas. Buat teman-teman semua, itu kunci utamanya. Kunci utamanya di situ. Kunci utamanya itu. Cukup Mas. Oke Lur, mungkin kita jadi dulu dari Mamas Bangor dari Trans 7. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Akhirnya kalam, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Denguli, Mamas Bangor. Terima kasih Mas ya informasinya ya. Tetap semangat pokoknya. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Salam Denguli. Cayo Mas.